Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Oke nakama semua, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nakama semua, apa kabarnya nih? Ketemu lagi bersama gue Farhan Rabani di dalam YouTube channel gue Farhan Rabani yang selalu membahas cerita anime manga One Piece. Oke, mohon maaf ya nakama semua, minggu kemarin gue nggak bisa bahas cerita anime One Piece karena mengikuti kegiatan nobar rundown nonton bareng acara anime One Piece yang pasti cerita film One Piece Red seru dan penuh dengan adegan yang menegangkan. One Piece bukan hanya cerita buah iblis saja, bukan hanya cerita pertarungan, bukan hanya cerita tentang jurus dan haki saja, tetapi One Piece memberikan cerita penuh dengan misteri, penuh dengan tanda tanya, penuh dengan misteri yang telah terungkap di cerita One Manga Chapter One Piece. Semuanya dikemas dalam anime manga cerita One Piece. Oke nakama semua, selamat datang juga di channel gue yaitu channel Farhan Rabani yang selalu bahas anime One Piece setiap akhir pekan atau menjelang akhir pekan. Pada video channel kali ini nakama semua, gue akan membahas video lengkap One Piece Chapter 1061 yang akan memperlihatkan perjalanan Luffy di alur terbaru. Yaitu, mau tahu nakama? Ya, yaitu di cerita Pulau Dr. Vegapunk. Oke nakama semua dimanapun kalian berada, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar membahas bersama-sama. Masih berlanjut, cerita ini dimulai dengan cover story. Rupanya cover story ini masih melanjutkan perjalanan tanpa emosi dengan kisah Germa Double Six yang telah memasuki volume cerita ke-19. Setelah Caesar membuat Oven dan Katakuri berkelahi karena terkena asap yang membuat keduanya berhalusinasi, lalu kali ini nakama semua dimanapun Anda berada, rupanya Germa 66 mau mengajak Caesar untuk kabur dari wilayah Big Mom. Lalu nakama semua, kita lihat ya, apakah kira-kira mereka berhasil kabur dari Pulau Big Mom alias lolos dari Pulau Whole Cake Island? Mari kita nantikan nakama semua pada cover story di cerita cover story selanjutnya. Poin cerita pertama yaitu serangan hiu robot. Di awal chapter ini nakama semua dimanapun kalian berada, kita diperlihatkan bajak laut topi jerami sedang berusaha untuk menyelamatkan Bonnie. Namun sayangnya, misi mereka tidak berjalan mulus karena salah satu senjata ciptaan Dr. Vegapunk yang ternyata berupa robot hiu ganas besar hampir memakan mereka yang posisinya ternyata tepat berada di bawah kapal Sunny. Terlihat jelas nakama semua, begitu besar ukuran hiu tersebut, dengan gigi yang begitu tajam dan muka yang menyeramkan. Nah, nakama semua dimanapun kalian berada, dirasa ini merupakan ancaman berbahaya. Sontak, hal tersebut membuat Jinbe, Zoro, dan Franky langsung bersiap untuk menyerang hiu tersebut. Di situ nakama semua, Jinbe menyerang dengan jurus Gyojin Karate. Tapi nakama semua, kita lihat serangan tersebut membuat tidak mempan kepada hiu robot besi tersebut. Masih kuat juga nih hiu. Emang dari besi kekuatannya nih. Gila. Oke, kita lanjut nakama ya. Kemudian, giliran Franky menggunakan Sunny untuk menembakkan torpedo ke arah hiu. Tapi sayang 1000 sayang meleset. Rupanya ya nakama semua, kita lihat tak hanya kapal Thousand Sunny saja yang hanya memiliki torpedo, tetapi si hiu robot ini nakama juga memiliki torpedo loh nakama di dalam mulutnya. Tak hanya satu nakama, rupanya hiu tersebut menyerang dengan 2 torpedo sekaligus, yang penyerangan hiu tersebut langsung mengenai kapal Sunny. Dari situ nakama semua, kita bisa melihat dan menyaksikan efek dari serangan hiu tersebut yang membuat semua
kru topi jerami akhirnya terlempar ke laut dalam. Untungnya ya nakama, kapal Thousand Sunny terbuat dari bahan kayu Adam. Jadi nakama semua nih, hal ini tidak mengalami kerusakan yang begitu parah. Namun kini nasib Luffy dan kru lainnya yang pengguna kekuatan buah iblis dalam bahaya besar. Satu persatu mereka mulai tak sadarkan diri setelah meminum air laut. Kemudian Jinbe memilih untuk menyelamatkan Luffy dan lainnya. Sedangkan Franky mendapatkan jatah untuk menghadapi hiu robot. Kemudian nakama semua, di sini Franky akhirnya menggunakan baju robot yang bisa dipakai di dalam air sehingga pertarungan pun terjadi. Tapi rupanya ya, nggak disangka-sangka, nakama semua dimanapun kalian berada nih, robot hiu ini ternyata tak sekuat yang kalian duga. Hanya beberapa pukulan dari Franky, hiu tersebut seketika itu juga langsung kalah KO telak dari serangan kekuatan baju robot Zira Franky. Cerita poin kedua yaitu Helmeppo ingin menyelamatkan Koby. Cerita panel ini nakama beralih ke markas besar angkatan laut bernama G14 yang keberadaannya nakama tak jauh dari Pulau Egghead. Di cerita markas ini kita kembali diperlihatkan ada Tashigi, Helmeppo, dan pasukan angkatan laut lainnya yang telah bergabung dengan organisasi rahasia angkatan laut yaitu pasukan Sword. Nah, nakama semua dimanapun Anda berada, tak hanya mereka, di situ juga banyak anak-anak bertubuh raksasa yang dulunya menjadi bahan percobaan di arc cerita Panghazard. Dan di situ juga hadir di markas besar angkatan G14 semuanya. Di situ ya nakama semua kita bisa melihat dan menyaksikan mereka terlihat bahagia dan baik-baik saja yang akan bersiap meminum teh dan memakan biskuit. Nikmat banget untuk anak-anak yang dari Panghazard yang sudah bebas dari cengkeraman Caesar Clown. Kemudian nakama, terdapat wakil admiral yang bernama Dolly meminta kepada Tashigi untuk menenangkan Helmeppo. Lalu nakama semua, di sini kita diperlihatkan Helmeppo sedang memohon kepada anggota pasukan Sword lainnya atau anggota Sword lainnya untuk meminjamkan beberapa cyborg Seraphim. Karena setelah insiden pengepungan di Amazon Lily, Koby harus tertangkap oleh kelompok bajak laut Blackbird dan Yonko Blackbird itu sendiri. Dan nakama semua dimanapun kalian berada, sampai saat ini kita tidak diperlihatkan bagaimana nasib Koby sampai sekarang. Nah, nakama, berhubung yang dilawan merupakan bajak laut Yonko Blackbird, maka nakama, pasukan dan anggota Sword angkatan laut lainnya tidak ingin gegabah untuk menyerang Fitch. Kenapa tidak ingin menyerangnya? Karena di sini akan berakibat fatal. Jadi, sebab jika hal tersebut terjadi, maka aliansi bajak laut Kurohige akan semakin jadi dan semakin ganas menyerang angkatan laut, dan mereka baru akan bergerak setelah mereka dapat mandat perintah dari markas pusat angkatan laut. Poin cerita selanjutnya yaitu terdampar di Pulau Egghead. Cerita panel ini kembali ke SCP Mugiwara. Nah, nakama semua dimanapun Anda berada, setelah Jinbe berhasil menyelamatkan Luffy dan lainnya, rupanya Jinbe menepi di pulau yang cukup asing bagi mereka, yaitu Pulau Egghead sendiri, yang letaknya tidak jauh dari markas angkatan laut yang tadi gue bahas bersama nakama semua dimanapun kalian berada. Nah, nakama, di Pulau Egghead ada Jinbe, Luffy, Chopper, dan Bonnie. Terlihat mereka sedang membuka baju mereka untuk dikeringkan setelah basah kuyup pada saat mereka tenggelam di laut. Di sini nakama semua, kita bisa melihat dan menyaksikan
Bonnie kembali ke dalam wujud aslinya. Dan Bonnie menanyakan sesuatu kepada Luffy. Apakah ia mengenal dirinya? Jika dia tidak mengenal Bonnie. Nah, nakama semua. Di situ Bonnie menjelaskan jika ia adalah salah satu supernova generasi terburuk. Dan saat ini nakama, Luffy masih tetap menjadi musuhnya. Tapi nakama semua dimanapun kalian berada, di sisi lain, Bonnie berterima kasih karena ia telah menyelamatkannya. Kemudian di sela-sela tersebut, atau di sela-sela percakapan, Bonnie mulai menjelaskan tentang sedikit Pulau Egghead yang mereka tempati saat ini. Menurut Bonnie, Pulau Egghead ini ternyata disebut-sebut berada di 500 tahun di masa depan, yaitu pulau yang diciptakan sebagai laboratorium milik Dr. Vegapunk. Lalu, Luffy mengatakan bahwa ia tidak asing dengan nama Vegapunk. Kemudian, Bonnie kembali mengatakan bahwa ia dari awal ingin pergi ke Pulau Egghead ini dengan tujuan untuk memberi perhitungan dengan mereka. Nah, nakama semua nih, lalu di mana kru Luffy ya dan yang lainnya? Ternyata nakama semua dimanapun Anda berada, mereka berhasil kembali ke kapal. Di antaranya ada Franky, Zoro, Robin, Sanji, dan juga Brook. Di situ mereka semua berencana untuk berlabuh ke pulau terdekat. Poin terakhir yaitu kemunculan Dr. Vegapunk. Dalam cerita perjalanan, Zoro dan lainnya yakin Luffy berada di pulau yang mereka tiba di pulau saat ini, yaitu Pulau Egghead. Kemudian dalam perjalanan tersebut nakama semua, kru Luffy kembali dikejutkan dengan kemunculan sesosok robot mesin raksasa. Dan jika diperhatikan ya nakama semua dengan seksama, ternyata nakama semua itu adalah robot dengan bentuk tak kalah keren dengan milik Franky. Nah, di situ nakama semua robot tersebut langsung mengangkat kapal Sunny. Dan Franky lalu akhirnya berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka dari hiu. Kemudian, robot raksasa itu berkata, robot ikan tersebut hanya masih dalam tahap uji coba, senjata dan tembakannya sudah oke. Tapi kalau dia memakan kapal mereka, si robot ini bakal kehilangan harta rampasan perang. Tapi kata robot ini, siapa bilang dia menyelamatkan kru bajak laut topi jerami? Dan akhirnya, nakama semua, muncullah dalam tubuh robot tersebut sesosok wanita yang berparas cantik. Yang tertulis di dadanya yaitu Punk 02. Lalu ia mengatakan bahwa dia adalah peneliti pemerintah dunia dan ia mengaku-ngaku bernama Dr. Vegapunk. Sontak nakama semua, hal itu membuat kru Luffy semakin terkejut. Nah, nakama semua nih, dari peristiwa ini muncul pertanyaan, apakah sosok wanita tersebut merupakan Dr. Vegapunk? Ya, well, bagi gue sepintas jika dilihat dari perawakannya, dia nampak seperti wanita muda ya pada umumnya. Sangat berbeda jauh dengan perkenalan awal yang ditunjukkan saat ingin memodifikasi Kuma. Lalu ditambah lagi sosok Vegapunk beberapa kali disebutkan sebagai seorang laki-laki tua. Jadi menurut kalian, apakah penampilan sekarang sudah menjadi penampilan final Vegapunk sebagai seorang wanita? Nah, nakama, kita belum bisa menyimpulkan secara utuh mengingat banyak kasus-kasus seperti ini sering bermunculan di cerita utama One Piece. Di sini gue sih lebih menduga bahwa dia adalah salah satu produk buatan Dr. Vegapunk. Selain karena tidak adanya ciri-ciri penampilannya yang menunjukkan sebagai seorang ilmuwan, dia juga mempunyai penanda nomor sama halnya dengan hiu dan robot yang sebelumnya telah ditunjukkan. Bisa jadi nakama semua adalah seorang android yang mempresentasikan dirinya sehingga dibuatlah penanda dengan nomor 2.
Hal tersebut nakama semua bukanlah hal yang sulit lagi bagi Vegapunk untuk menciptakan sebuah android. Karena nyatanya dia adalah sosok ilmuwan yang dikaruniai ilmu pengetahuan tinggi. Jadi, bagaimana pendapat para teman-teman nakama semua terkait sesosok wanita ini? Apakah meyakini bahwa dia merupakan sosok Vegapunk asli? Oke, sekian dulu review kali ini. Nantikan pembahasan pada video manga cerita One Piece selanjutnya. See you nakama semua. Konnichiwa nasana desu ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.